Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para asatid dan juga Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam halaqah kita, halaqah muhajirun, membahas tentang fikih. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas pembukaan atau pembukaan atau bahasan-bahasan awal saja, belum masuk ke materi tentang fikih. Baik, puji dan syukur semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada kita semua, dan juga salawat serta salam semoga sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Pertama-tama juga kepada Ustadz Hidayat Maghribi atau Ustadz Mu'isa Buturob yang kita hormati sebagai pembicara, dan juga kepada para asatidzah yang hadir, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman serta tim media Muhajirun. Senang sekali saya bisa menyapa pada hari Rabu ini. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, insya Allah materi fikih akan dimulai. Seperti biasanya, saya akan menjelaskan dan menerangkan kepada teman-teman sekalian dan juga para asatid bahwasannya saya berharap sebagai moderator, saya berharap agar para pendengar untuk bisa mencatat sebisa mungkin. Adapun yang laki-laki atau yang ikhwan, sebisa mungkin untuk menyalakan kameranya agar Zoom kita terasa hidup, dan kepada yang akhwat atau yang perempuan agar lebih baik mematikan kameranya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ustadz Hidayat Maghribi, apakah sudah siap? Ya, siap. Baik, teman-teman sekalian, para asatid, Bapak Ibu sekalian, pembahasan fikih insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat Maghribi. Kepada beliau, tempat dan waktunya dipersilahkan. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah kita memulai kembali materi kita, khususnya insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan wudhu, ya. Jadi wudhu ini kita akan bahas dari jenisnya dulu. Maksud saya jenis di sini adalah dari sisi dari sisi hukum, ya. Dari sisi hukum. Jadi hukum itu kan ada wajib, ya, sunnah, ya, nanti ada mubah dan seterusnya, ya. Jadi nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan jenis wudhu, tapi ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi hukum. Baik, barakallahu. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama fardu. Jadi kapan wudhu itu jadi fardu? Jadi fardu ini kok dalam madzhab Hanafi lebih tinggi daripada wajib. Ya. Fardu itu lebih tinggi daripada apa? Wajib. Sehingga seseorang ketika pas mendapati hukum fardu itu tidak boleh ditinggal.
tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Apabila seseorang meninggalkannya berarti bisa jadi tidak sah atau berdosa, gitu. Karena hukumnya fardu. Nah, kapan itu wudhu menjadi fardu? Pertama adalah seorang berhadas saat hendak mengerjakan sholat. Ya, baik itu sholat fardu maupun sunnah. Baik itu sholat fardu maupun sunnah. Jadi kalau orang mau sholat sunnah kayak mau sholat wajib kayak, maka semuanya wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Karena jika tidak maka tidak sah sholatnya. Dalam satu hadis dikatakan apa? La yaqbalullah sholata muhditsin, ya, tidak ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat seorang yang berhadas, ya, kecuali berwudu terlebih dahulu jika dia hendak sholat. Ya. Jadi tidak terima. Jadi bukan hanya sebatas sah atau tidak sah, tapi diterima atau tidak diterima sama Allah. Ya, berarti ini fardu. Bahkan nanti kalau menurut fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa kalau seseorang itu dia sholat, ya, ini mau diperhatikan ya, sudah selesai sholat, tapi dia lupa belum berwudu dalam kondisi hadas, sholat udah selesai, setelah selesai baru ingat, oh iya tadi kan saya udah berhadas belum berwudu, maka apa? Wajib mengulangi. Wajib mengulangi. Berbeda dengan orang yang lupa najis. Kalau lupa najis itu, misalkan kita habis gendong anak, atau kan habis kecipratan comberan misalnya. Setelah selesai sholat baru ingat, tadi kan kena kecipratan comberan. Tapi udah selesai sholat, tidak perlu ngulang. Paham nggak sini? Ya? Lupa hadas, ngulang tidak? Lupa hadas, ngulang tidak? Kalau hadas itu berarti belum wudhu. Lupa hadas, ngulangi. Lupa najis, tidak berulangi. Dari sini paham? Paham ya? Nah, jadi kalau udah selesai, ya, udah selesai sholat, belum wudhu, ulangi sholat. Udah selesai sholat, lupa tadi belum dicuci, ya, lupanya lupa najis, nggak perlu ulang. Begitu ya? Paham Fadil? Paham? Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik itu sunnah yang sempurna maupun tidak sempurna. Jadi sholat sunnah itu terbagi jadi dua, kamilah dan ghairu kamilah. Kamilah dan ghairu kamilah. Apa itu kamilah? Sempurna. Sempurna maksudnya sempurna adalah dimulai dari takbir sampai salam. Itu namanya kamilah, sempurna. Ya, itu namanya sempurna. Nah, kalau yang ghairu kamilah, yang tidak sempurna, hanya sujud saja. Ya, takbir terus sujud. Ya, takbir terus sujud. Maksudnya apa? Sujud tilawah ya. Sujud tilawah, sujud syukur, ya. Sujud tilawah, sujud syukur. Nah, jadi orang kalau mau sujud syukur, mau sujud tilawah, wudu dulu nggak? Wudu. Wudu dulu tidak? Wudu dulu. Kenapa wudu dulu? Karena itu termasuk bagian dari sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang tidak sempurna. Paham nggak bisa ini? Nah, jadi seperti itu. Loh, Ustaz. Jadi kok ada orang yang sujud sahwi, sujud tilawah, ini kan sujud tilawah juga. Ya iya, tapi kalau
berhadis wudhu dulu. Paham nggak Ustaz? Nah, gitu. Sama kita juga lagi baca, ya pakai hafalan misalnya ya. Pakai hafalan. Kalau pakai hafalan berarti apa? Dianjurkan saja. Saat seseorang, misalkan antum membaca surat apa? Al-Alaq. Baca surat Al-Alaq. Di ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud. Dianjurkan apa? Sujud tilawah. Tapi antum kan pakai hafalan tadi. Nggak punya wudhu, bacanya pakai hafalan. Pengen sujud tilawah berarti harus wudhu. Paham sampai sini? Ketika pas murojaah nggak wudhu, tapi mau sujud tilawah harus wudhu. Kenapa begitu? Sunnah ghairu kamilah. Ya, sampai sini paham tidak? Jadi begitu. Nah ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Paham ya? Paham Fadil? Ya, ada kau. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian saat menyentuh Al-Quran, ini fardu juga ini. Saat menyentuh Al-Quran harus wudhu dulu. Meskipun hanya satu ayat, tuh. Meskipun hanya satu ayat di kertas, tembok dan lainnya. Jadi kalau misalkan ada satu ayat, ayatnya itu ditulis di tembok, kalau pengen kita sentuh, wudhu dulu. Nah, wudhu dulu. Masya Allah ya. Wudhu terlebih. Baik, oke. Berikutnya wajib. Kapan wudhu wajib? Ya, kapan wudhu wajib? Yaitu untuk tawaf. Ya. Orang kalau mau tawaf wajib, ya, wajib untuk wudhu terlebih dahulu. Ya. Baik itu tawaf fardu, wajib maupun sunnah. Ini tawaf fardu, ini tawaf ifadah ya. Kalau tawaf wajib ini seperti tawaf umroh gitu. Kalau tawaf sunnah ini dia dalam kondisi tidak ihram, dalam kondisi tidak ihram terus dia pengen tawaf aja, tidak harus dalam kondisi ihram. Kita pakai baju kayak gini, ya, terus kita tawaf, itu namanya tawaf sunnah. Ya. Berapa figur? Nanti seperti itu. Oke, ya. Ini wajib. Nah, sekarang mandub dianjurkan. Nah, kapan dianjurkan? Ini banyak banget nih harus ditulis ini. Ya. Kapan dianjurkan? Pertama, wudhu untuk setiap kali sholat. Wudhu untuk setiap kali sholat. Jadi kita tadi sholat maghrib wudhu, ya. Nanti saat mau sholat isya wudhu lagi, ya. Itu sunnah hukumnya. Meskipun misalkan seseorang kalau mau sholat maghrib wudhu, ya kan? Mau sholat maghrib wudhu, belum batal sampai isya, langsung sholat isya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, ya. Tapi dianjurkan tetap apa? Wudhu. Ini para ulama biasa nyebut dengan tajdidul wudhu, memperbarui apa? Wudhu. Tajdidul wudhu. Jadi memperbarui wudhu. Jadi memperbarui wudhu ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Baik, berikut. Berikutnya, yang kedua, menyentuh kitab-kitab syar'i. Nah, menarik ini ya. Menyentuh kitab-kitab syar'i, nah, itu kitab hadis, ya, kitab tafsir, kitab apa fikih, ya. Itu dianjurkan untuk apa? Kita wudhu terlebih dahulu. Karena meskipun itu bukan mushaf, tapi di dalamnya ada
ayat Al-Quran, ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu syar'i, ilmunya Allah dan Rasulnya, maka kita berwudu terlebih dahulu, dianjurkan. Yang ketiga, sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur ini dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa begitu? Nah, ini perlu diperhatikan. Man bata tahiran, adalah hadis man bata tahiran, siapa yang tidur dalam kondisi suci, berarti dalam kondisi berwudu. Bata fi syi'arihi malakun, maka di dalam bajunya dia akan tidur bersama malaikat. Masya Allah ya. Jadi orang kalau tidur ya dalam kondisi suci, tidur bareng malaikat. La yataharra fil lail, tidaklah dia terbangun atau bolak-balik ya. Jadi gulung-gulung ya. Maksudnya guling-guling ya, guling-guling ya. Pada malam hari itu, illa waqala al-malak, ya, melainkan malaikat akan berkata, Allahumma firli abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu fulan. Fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia ya, tidur dalam kondisi suci. Ya, tidur dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci. Jadi orang yang tidur dalam kondisi wudhu, tidur bersama malaikat dan akan dimintakan ampun oleh malaikat. Nah nih, ya, apa? Orang yang tidur dalam kondisi suci, masih dalam kondisi wudhu, tidur bareng malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Luar biasa ya. Nah, jadi meskipun kadang ada godaan juga, ada cobaan juga. Udah wudhu, ya kan? Nanti menjelang tidur gimana? Brut gitu. Iya, Mam. Iya. Gimana? Hah? Ada atau berani? Tadi sudah ya? Atau berani? Nah, itu ujian juga itu ya. Brut lagi. Aduh, gimana ya? Gitu. Jadi ya itu ujian. Akan tapi ya sebaiknya seseorang mau mengerjakannya. Kemudian dan setelah bangun tidur untuk bersegera taharah. Nah, ini dilakukan oleh para salaf. Orang itu kalau tidur nyenyak, batal tidak wudunya? Batal tidak wudunya? Orang kalau tidur nyenyak, batal tidak wudunya? Batal. Batal. Iya. Nah, karena batal, bangun tidur kan dalam kondisi batal wudu kan? Dalam kondisi berhadas kan? Berarti apa? Segera wudu. Nah, itu dilakukan oleh para salaf itu. Ya dulu seingat saya Imam Ibnu Sirin ketika pas tidur langsung Kecilin dong kakak, kecilin dikit dong pizza. Kecilin dikit. Jadi ketika pas mau ini, ketika pas baru bangun ya, nah baru bangun itu langsung apa? Wudhu. Ditanya, loh kenapa kok langsung wudhu gitu? Iya, sebab saya pengen selalu dalam kondisi suci. Kayak gitu ya, luar biasa ya. Kita berat. Ya Allah ya Rabb. Ini deh, gitu. Jadi memang ya kualitas salaf memang seperti itu, imannya tinggi. Sebab mereka selalu ingat mati ya. Orang yang mati terus kan pengennya bersuci terus. Kapanpun, misalnya dalam kondisi apa suci. Nanti kalau dalam kondisi tiba-tiba Allah cabut nyawa, berarti dalam kondisi suci. Luar biasa itu. Ya, lah kita ini ingatnya dunia terus. Makanya berat ya biasa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Berikutnya yang keempat, sebelum mandi junub ya. Atau
Mandi junub atau mandi apa? Janabat. Jadi orang kalau pengen mandi junub, sebenarnya mandi junub itu tidak harus apa? Namanya mandi junub itu tidak harus sempurna, wudhu dulu terus mandi, enggak. Misalkan nih, Bismillah langsung mandi biru ya, niat mandi junub langsung biru sampai selesai, itu udah sah. Tapi tetap saja dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kalau mandi junub pakai air hangat boleh nggak? Boleh. Kalau pakai air panas nggak boleh. Kalau pakai air panas nggak boleh. Tapi kalau pakai air hangat boleh? Boleh, sah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebelum mandi junub dianjurkan apa? Wudhu terlebih dahulu. Sempurna, wudhu sempurna seperti wudhu saat seseorang mengerjakan apa? Sholat. Ya. Wudhu untuk sholat itu. Kelima, setelah terpancing amarah. Wah, ini nih. Kalau orang terpancing mau marah, wudhu dulu, iya. Tapi ini gimana nih? Ini tingkat-tingkat waliullah nih. Ya. Mau marah, bentar wudhu dulu deh. Biar nggak marah. Hebat ya? Ya, kalau kita marah-marah aja kan. Marah-marah weh. Gitu kan. Tapi inilah ya, para ulama itu sangat jeli dalam menghancurkan wudhu itu. Jadi mau marah wudhu dulu. Iya, mau marah wudhu dulu. Jadi marah nggak kira-kira? Insya Allah nggak jadi marah. Kenapa nggak jadi marah? Soalnya dia ketika pas wudhu itu fokus Bismillah dulu, habis wudhu, ya kan? Udah mikirin wudhunya itu, habis itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alni wa tahirinnya enggak? Jadi marah enggak? Enggak jadi marah. Gitu kan? Gara-gara apa, Bu? Gara-gara wudhu. Enggak jadi marah, ya. Enggak jadi marah. Soalnya seperti itu. Masya Allah ya. Ya. Yang keenam, untuk membaca Al-Quran, mengkaji hadis, dan menelaah ilmu syar'i. Jadi ketika pas, nah ini luar biasa ya. Nah ini nih, ya, apa namanya? Meskipun ilmunya yang pakai Zoom ini, tetap kalau nanti halakoh setiap hari Rabu, ya harus dalam kondisi suci. Meskipun apa? Zoom. Ya, meskipun Zoom itu adab ya. Itu adab dan itu dianjurkan. Jadi jangan, ilmu itu mulia ya. Maka kita perlu tuntut ilmu itu dalam kondisi yang mulia juga. Ya, kondisi suci, kondisi yang mulia. Nah, apalagi majelis ilmu seperti ini ya. Ya, apa namanya? Enggak boleh brut ngaji. Gimana brut ngaji ya? Jadi harus dalam kondisi apa? Suci. Karena sekali lagi ilmu itu apa? Mulia. Orang kalau menuntut ilmu dia dibarengi sama malaikat. Malaikat itu suci. Maka kita juga harus dalam kondisi suci. Gitu. Ilmu itu mulia, malaikat mulia dan suci, kita dalam kondisi suci. Gitu. Dan saya sudah terangkan berulang kali sebelumnya bahwa apa? Meskipun belajarnya lewat Zoom tetap dibarengi malaikat. Ya. Ini di rumah-rumah nih, sedang di depan laptop mungkin, atau mungkin di depan HP, tapi yang didengar itu qala Allah qala Rasul, firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para ulama. Malaikat seneng apa enggak? Seneng. Berarti meskipun di depan HP
ya kan? Atau di depan laptop, tetap malaikat membersamai. Ya, karena malaikat membersamai ya kita dalam kondisi suci, begitu ya. Kemudian yang ketujuh, untuk adzan dan iqamat. Untuk adzan dan iqamat. Khutbah, meskipun khutbah nikah. Nah, ini nih. Jadi meskipun khutbah nikah ya. Tahu khutbah nikah ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ketika pas mau menceramahi orang nikah itu ya. Itu dengan kondisi wudu itu ya, Masya Allah. Kemudian ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau di Madinah berarti kita menziarahi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kondisi suci. Ya. Terus wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu kan seseorang ya selama di hari Arafah itu wukuf di padang Arafah. Ya, banyak berzikir, banyak apa, diam di sana. Itu dalam kondisi suci. Dan sa'i. Tahu sa'i tidak? Jadi sa'i itu apa? Ya, lari-lari kecil antara bukit Sofa, Marwah. Sofa, Marwah 7 kali. Jadi Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti terakhir di Marwah. Ya, nanti kalau di Marwah udah 7, ya habis itu nanti tahalul selesai. Baik, ya. Masih pembahasan dianjurkan. Yang ke-8, setelah melakukan keburukan. Nah, ini menarik ini. Pembahasan ini menarik ini. Setelah melakukan keburukan seperti dusta, ya, habis bohong. Nah, habis bohong itu wudu. Nah, loh, ya, tukang bohong ini pakai wudu ya nih. Ya, terus gibah. Nah, nih, ya, mak-mak, ayo hati-hati. Ya, biasanya yang itu kan gibah mak-mak nih. Ya, mak-mak, ahwat-ahwat, ya, barokafikum. Kalau habis gibah apa? Wudu. Adu domba, namimah ya, adu domba dan lainnya. Karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Karena kebaikan akan menghapuskan apa? Keburukan. Jadi ini tadi apa? Keburukan ini keburukan lisan nih. Apalagi keburukan yang lain ya. Keburukan yang lain. Karena orang apabila berwudu nanti akan keluar dosa-dosanya. Akan keluar dosa-dosanya. Jadi kalau habis ini luar biasa nih tingkat waliullah juga ya. Habis bohong, astagfirullah. Waduh. Iya. Luar biasa ya. Habis ngibahin. Ini Fadil tadi ini makannya kebanyakan. Ya, misalnya begitu. Astagfirullah. Waduh. Ya. Gitu ya. Ya gitu. Dan seterusnya. Setelah tertawa terbahak-bahak di luar sholat. Nah, ini dia. Nah, saya juga belum yang ini nomor 9 ini saya belum memahami secara dalam. Ya, maksudnya para ulama mengatakan al-qahqahah itu tertawa terbahak-bahak. Ya. Tertawa terbahak-bahak di luar sholat. Habis itu apa? Wudu. Kenapa gitu kan? Nah, sampai sekarang saya juga belum memahami secara dalam. Tapi ada pembahasannya oleh para ulama itu dibahas. Entahlah ya, barakallahu. Nah, sebenarnya saya itu berharap Ustaz Rosyid itu hari ini bisa hadir, tapi beliau sedang sibuk. Tadi sudah saya masuk, sedang sibuk. Iya, barakallahu. Jadi Allah alam shawab. Langsung aja ke 10. Setelah memandikan atau menggotong mayit. Ya. Jadi kalau orang habis mandikan mayit, dianjurkan atau apa? Wudu. Kalau habis gotong juga, gotong mayit, jenazah, itu juga wudu. Adapun yang tidak memandikan
atau tidak menggotong, misalkan hanya mengantar aja, hanya ziarah, itu tidak harus wudhu. Jadi ada anggapan sebagian orang ya bahwa orang kalau habis dari kuburan harus wudhu. Enggak ada, ya. Enggak ada syariatnya tidak ada. Kalau ngantar jenazah ke kuburan harus wudhu, nah itu tidak ada syariatnya. Jadi yang dianjurkan itu hanya yang memandikan sama yang gotong aja. Ya, adapun yang tidak memandikan, tidak gotong, tidak harus. Tidak harus. 11. Supaya keluar dari khilaf ulama, ya, supaya keluar dari khilaf ulama. Ini ada perbedaan pendapat soalnya. Ya. Setelah menyentuh perempuan, setelah menyentuh perempuan itu dianjurkan wudhu. Ya, dianjurkan apa? Wudhu. Iya, apalagi pakai syahwat. Syahwat. Ya, jadi meskipun itu istrinya ya, meskipun itu istrinya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i memang batal wudhunya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nggak batal wudhu. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali itu tergantung ada syahwat atau tidak syahwat. Kalau ada syahwatnya, ya wudhu. Kalau nggak ada syahwatnya, nggak wudhu. Gitu. Nyatanya Nabi Muhammad SAW juga pernah menyentuh istrinya, tapi nggak batal sholatnya, nggak batalin sholat. Ya. Kaki Aisyah pernah dicubit. Ya. Kaki Aisyah pernah dicubit sama Rasulullah saat apa? Saat hendak sujud. Tapi nggak, kalau anda kata batal berarti kan sudah batal sholatnya kan? Kalau batal wudhu berarti batal sholat, tapi tidak. Dalam riwayat Abu Dawud juga Nabi itu pernah apa? Ya, mencium istri Nabi ya, Aisyah ada anak dicium. Habis itu ke masjid tanpa wudhu lagi. Jadi kalau tanpa syahwat tidak perlu mengulangi wudhu. Ya. Tapi kalau pakai syahwat ya wudhu. Paham ya? Terus setelah menyentuh kemaluan. Jadi kalau habis nyentuh kemaluan, ya mungkin laki-laki ya misalkan gatel gitu. Aduh. Gatel gitu. Nah itu wudhu habis itu ya. Habis itu apa? Terus setelah makan daging unta. Jadi kok daging kambing, daging sapi tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau dagingnya daging unta maka wudhu. Baik, barakallahu. Nah, ini yang selanjutnya makruh. Kapan dimakruhkan? Ya, kapan dimakruhkan? Wudhu. Ya. Wudhu tapi makruh. Ya, wudhu tapi makruh. Kapan itu? Mengulangi wudhu padahal belum batal dan belum melaksanakan suatu ibadah. Mengulangi wudhu padahal belum batal, wudhunya belum batal, udah diulangi lagi, dan belum melaksanakan suatu ibadah. Jadi belum sholat gitu ya. Jadi mau sholat 15 menit sebelum sholat wudhu. Habis itu ya nggak batal, ya belum sholat wudhu lagi, ngulangi lagi. Nah itu makruh gitu. Kenapa? Ya seolah-olah dia ada was-was. Ya, wudhu lagi. Termasuk berlebihan juga dalam agama. Ya, ini berlebihan juga. Maka hukumnya apa? Makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Gitu. Jadi kalau wudhu cukup sekali aja. Satu ibadah sekali wudhu. Gitu ya. Sekali ibadah sekali wudhu. Nah, jadi nggak usah diulang-ulang, nggak usah diulang. Oke. Haram. Nah, bisa nih wudhu haram nih. Ya. Wudhunya wudhu haram ya. Kapan ya wudhu haram?
Wudhu haram, wudhu dengan air gosok. Tahu gosok tidak nih? Ya, air gosok. Ya, jadi gosok itu apa? Ya, pinjem sesuatu nggak bilang ya, atau ngambil sesuatu nggak bilang. Gosok itu sesuatu yang kelihatan ya, lalu apa namanya dipakai tanpa izin. Itu namanya gosok. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu apa? Kalau gosok itu ada niat mengembalikan, atau ada niat mengembalikan, ada itu tampak gitu, dianggap sebagai satu yang wajar. Itu namanya gosok. Tapi kalau mencuri itu sesuatu yang tersembunyi, ya tidak niat untuk mengembalikan, ya, gitu ya. Itu gosok. Sandal dipakai nggak izin, gosok ya. Ember pakai nggak izin ya. Peci pakai aja nggak izin ya. Nah ini airnya orang mau dibikin wudhu dipakai duluan, ya itu wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah karena apa? Belum izin, ya kan? Fadil ambil satu ember mau dibikin untuk wudhu dipakai sama imam, nggak izin dulu, haram. Ya, haram, tidak sah. Wudhu dengan air anak yatim. Jadi wallah alam nih ya, bisa jadi kejadian juga ya. Oke. Ini catatannya adalah pembagian di atas adalah pendapat madzhab Hanafi ya. Juga ditambahkan Hambali ya. Terus adapun menurut madzhab Maliki dan Syafi'i gimana? Ini ada sedikit perbedaan tapi intinya sama ya. Intinya sama tapi ada sisi sedikit perbedaan. Kalau dalam madzhab Maliki Syafi'i itu ada pembagian namanya wudhu mubah. Kapan wudhu itu mubah? Ada juga perbedaan dalam masalah, nanti madzhab Syafi'i juga menambahkan juga apa namanya, dianjurkan kapan juga. Kita tambahin ya sedikit ya. Wajib ya. Kalau tadi kan fardu, wajib, mandub, makruh, mubah. Makruh, haram ya. Kalau tadi itu yang madzhab Hanafi dan Hambali. Tapi kalau madzhab Maliki dan Syafi'i itu wajib, sunnah, mustahab dianjurkan, mubah, dan mamnu dilarang. Itu ada sedikit perbedaan. Ya, jadi ada sedikit perbedaan, tapi intinya ya nggak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Kapan wudhu itu wajib? Ya. Ini sebagai tambahan aja ya. Wajib wudhu untuk sholat fardu jelas ya. Untuk sholat sunnah jelas. Sujud Al-Quran itu masih sujud tilawah. Ya, jadi nanti apabila ada istilah sujud Al-Quran masih ada sujud tilawah. Sholat jenazah jelas, menyentuh mushaf. Nih, menyentuh mushaf itu hukumnya wajib. Menyentuh mushaf itu dalam kondisi wudhu itu hukumnya wajib. Tadi madzhab Hanafi gitu. Jadi madzhab Maliki sama, Syafi'i sama, Hambali sama, wajib. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Ini diperhatikan ya. Semuanya ini. Nah, jadi perlu jadi titik poin juga. Jadi kalau mau nyentuh itu ya wajib wudhu dulu untuk mushaf itu. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalkan disampuli, ya kan gitu, disampuli. Nah, pas disampuli kita nggak nyentuh mushafnya, tapi nyentuh sampulnya itu, hukumnya apa? Tetap nggak boleh. Paham ya? Jika kertas digunakan untuk menyampuli mushaf, untuk menjadi sampulnya mushaf, itu bagian dari mushaf, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kenapa? Menempel dengan mushaf. Menempel dengan apa? Mushaf. Nggak boleh. Kecuali kitanya. Misalkan kita pakai apa namanya sarung tangan. Sarung tangan kita ini
menempel dengan tangan kita atau menempel dengan mushaf? Menempel dengan tangan kita kan, baru nyentuh mushaf. Boleh? Boleh. Kita pakai apa gitu? Ya, penghalang. Nyentuh mushaf. Boleh tidak? Boleh. Ya, karena nempel di tangan kita bukan nempel di mushaf. Terus ini paham? Itu dia. Jadi di sini para ulama ahli fikih itu semuanya 4 madzhab menekankan dulu siapa? Dalam kondisi bersuci dulu, bukan dalam kondisi hadas. Ini apa? Karena saking kemuliaannya Al-Quran. Tapi ada nggak yang membolehkan? Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh gitu. Hukumnya apa, makruh. Tapi kalau kita lihat di sini tadi pembahasan kita tadi, baik Hanafi, Maliki sama wajib, fardu. Meskipun tadi satu ayat apa di mana tadi? Di tembok. Cuma satu ayat di tembok, cuma satu ayat di kertas. Bayangkan, biasa. Ya, itu sedemikian sucinya ya, Al-Quran itu. Ya, sedemikian sucinya. Iya. Baik, Assalamualaikum. Kemudian tawaf, jelas tawaf ya. Tadi sudah kita bahas. Siapa yang wudhu untuk mengerjakan salah satunya, maka boleh mengerjakan semuanya. Paham maksudnya enggak? Jadi kita wudhu untuk sholat, sekaligus untuk sujud tilawah, sekaligus untuk nyentuh mushaf, sekaligus untuk tawaf. Ya, itu semuanya boleh. Kerjakan wudhu untuk salah satunya, boleh dirapel untuk semuanya. Paham sampai sini ya? Oke, terus kapan sunnah? Nah, kapan sunnah? Ya. Wudhu sunnah itu adalah wudhu orang junub saat tidak tidur. Orang dalam kondisi junub, ya, seorang suami mencampuri istrinya, atau istri dicampuri suaminya, ya, atau mimpi basah, atau mungkin saja ya keluar dengan sengaja. Ya, pokoknya kalau air mani itu keluar sengaja, ya, sperma itu keluar sengaja, maka itu kondisi junub itu. Ya, tapi kalau sengaja tadi nggak boleh ya. Harus diperhatikan ya. Kecuali dengan apa? Ya, kalau pengen sengaja mengeluarkan itu boleh dalam adab ya. Dengan tangannya istri. Ini udah, mohon maaf. Ini masih sagir-sagir. Tapi perlu kita bahas juga ya. Jadi kalau pakai tangan sendiri nggak boleh. Tapi kalau pakai tangan istri hukumnya boleh tidak? Boleh. Karena itu namanya istimta bi a'dha'i zaujah. Ya. Al-istimta bi a'dha'i zaujah. Jadi mencari kenikmatan dengan anggota jasadnya istri. Itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kenapa? Mencampurinya saja hukumnya boleh. Kalau udah punya istri ya, kalau udah punya istri, ini jomblo jangan baper. Ini jomblo ngenes. Ya, subhanallah. Nah, nanti siapa yang sudah siap untuk nikah tinggal nikah ya. Jadi orang kalau dalam kondisi junub ya, hendak tidur gimana? Wudhu dulu. Bahkan lebih daripada itu, mohon maaf, mencuci kemaluan dulu. Jadi kemaluan dicuci, habis itu wudhu, habis baru tidur. Karena tidur dalam kondisi junub itu hukumnya makruh. Ya, apa? Tidur dalam kondisi junub hukumnya apa? Makruh. Ditambahkan deh. Ditambahkan dalam catatan. Tidur dalam kondisi junub hukumnya makruh. Ya, bermakruh. Ya. Seperti itu ya, barakallahu. Jadi termasuk apa?
terbangun malam hari mimpi basah, wah tidur lagi, itu makruh itu. Sebaiknya apa, wudhu dulu. Sebaiknya wudhu dulu. Oke. Mustahab. Kapan dianjurkan? Ya. Kapan dianjurkan? Ya, dianjurkan. Kalau tadi bahasanya madhab Hanafi tadi ya mandub. Kalau di sini mustahab. Ya. Perbedaan bahasa saja. Wudhu untuk setiap kali sholat, jelas. Tadi udah. Ya. Kalau saya itu artikan ini musalah sini anyang-anyang, atau paham. Jadi pipis terus, nggak berhenti, dikit-dikit keluar terus, ya berbetul. Man hadatsu daim, dalam bahasa lainnya man hadatsu daim, siapa yang hadasnya terus menerus, yang seperti itu ya dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk ya wudhu terus setiap kali apa? Setiap kali mau sholat. Tapi ini menurut Maliki, kemudian madhab jumhur wajib ya. Ini ya, yang pembahasan ini sedikit saya berikan penekanan di sini. Hukumnya meskipun di sini mustahab, tapi mustahab menurut Maliki aja. Iya, ini perlu ada catatan menurut Maliki aja. Tapi kok menurut jumhur apa wajib? Hanafi, Syafi'i, dan Ali itu wajib. Bagi orang istihadah, nah ini kalian tahu istihadah tidak? Nggak tahu ya, perempuan yang tahu ini. Jadi istihadah ini darah ya, yang berasal dari urat, bukan haid, bukan. Jadi kalau wanita itu haid, darahnya itu hitam, agak menghitam, panas, agak hitam, ya. Terus seperti itu ya, apa seperti minyak, ya. Begitu. Dan bikin emosi. Orang kalau dalam kondisi apa, haid, jangan macam-macam. Gampang itu singgung. Ya. Tapi kalau apa namanya istihadah itu bukan haid. Ya. Karena kalau istihadah itu darah dari urat, darahnya segar, bukan hitam dan tidak panas. Ya, tetap wajib sholat, tetap boleh dicampuri sama suami, boleh. Meskipun keluar darah, mohon maaf, dari farji perempuan. Tapi kan bukan haid. Karena haid itu berasal dari aksar rahim, berasal dari ujung rahim. Jadi ujung rahim mengeluarkan darah haid. Kalau bersih, ya udah bersih, ya kan, suci, ya itu udah siap untuk mengandung anak, gitu ya, mengandung anak. Begitu wanita haid itu tidak boleh dicampuri, haram hukumnya. Ya. Tapi kalau sudah suci dari haid, boleh dicampuri. Kalau sudah dicampuri, kenapa? Rahimnya sudah bersih tadi dan ya, bisa terjadi pembuahan dan nanti punya anak. Nanti punya apa? Punya anak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Wudhu untuk mengerjakan berbagai ibadah, jelas ya. Tilawah, zikir, doa, ilmu, termasuk ilmu. Mau baca buku, wudhu dulu. Mau majelis taklim, wudhu dulu. Mau Zoom, ya wudhu dulu ya. Mau dengerin ceramah di YouTube, wudhu dulu. Luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, nih. Atau untuk sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, ini menarik ini, Evan. Sesuatu yang dikhawatirkan. Seperti menaiki perahu. Mau naik perahu, naik kapal. Ya. Nanti pulang kemana, Fadil? Makassar. Hah? Palu. Naik apa biasanya? Oh, naik pesawat ya. Oh, itu menakutkan juga itu. Ya, sesuatu yang menakutkan juga. Ya, berpikir. Nanti sebelum naik pesawat, wudhu dulu. Jangan dalam kondisi apa? Hadas. Mengkhawatirkan. Kenapa? Khawatir tiba-tiba kejadian apa, kejadian. Wallah alam. Ya, berpikir.
Ya, pernah naik pesawat dan kemudian turbulensi gitu? Pernah, ya kan? Ingatnya apa? Ingatnya apa kalau dalam kondisi kayak gitu? Jatuh. Ingat apa kalau jatuh? Mati. Ya diucapin apa? La ilaha illallah. Ya enggak? Nah itu dalam kondisi la ilaha illallah, dalam kondisi suci gitu ya. Saat seperti menaiki perahu, berarti termasuk apa? Menaiki apa? Pesawat. Ya. Para ulama menulis rukubul bahr, menaiki perahu ya, karena pada masa itu belum ada pesawat ya kan. Sekarang termasuk naik pesawat. Naikin apa lagi? Naik kuda ya. Naik kuda khawatir nggak? Saya pernah di apa namanya? Mau ini mau mau naik jatuh ya, atau habis dari ini habis naik kuda jatuh ya, habis itu apa? Ditendang juga sama kuda. Loh, pernah nggak ditendang kuda? Oh saya pernah itu, pengalaman hidup ya di baik berkefikum. Atau saat menemui penguasa atau satu kaum, pengen menguasai pengen nemui penguasa, pengen nemui apa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, wudhu dulu ya. Atau satu kaum, suatu kaum yang menakutkan ya, suku apa yang nakutin Fadil, ya agak mengkhawatirkan ya, suku Ambon bukan ya, suku apa yang ini agak menakutkan gitu ya, Bro Fikum. Itu mustahab, menarik ini ya Bro Fikum. Saat sesuatu yang mengkhawatirkan, pokoknya kita dianjurkan apa? Berwudu. Oke, Bro Fikum. Paham ya? Naik pesawat apa? Wudu. Mubah. Kapan mubah? Untuk mendinginkan badan. Ya, untuk mendinginkan badan, untuk bersih-bersih. Ya, panas nih. Wudu deh. Mubah. Ya, ini di pembahasan sebelumnya nggak ada. Ya, di pembahasan mubah ini nggak ada dalam madzhab Hanafi, tapi ini madzhab Maliki. Jadi mau dinginin badan biar seger, atau untuk bersih-bersih ya, biar bersih lah gitu ya. Gitu. Itu hukumnya apa? Mubah. Baik. Oke, terus mamnu dilarang. Dilarang ini sama dengan yang tadi ya, mengulangi wudhu sebelum batal dan sebelum melaksanakan ibadah, sama seperti tadi. Ya, sama seperti madzhab Hanafi tadi. Kalau yang di madzhab Hanafi tadi apa? Makruh ya. Ya makruh. Ya, makruh. Jadi makruh mengulangi wudhu, ulang-ulangi terus. Ya, itu termasuk berlebihan dalam agama, termasuk was-was. Ya, termasuk apa was-was. Oke, terakhir tambahan Madhab Syafi'i juga menganjurkan wudhu setelah fasdu. Kalian tahu fasdu tidak? Fasdu tahu? Tidak tahu? Oh, nggak tahu kalian. Jadi fasdu itu mengeluarkan darah dari urat. Gitu. Jadi misalkan ya, ini jarum dicolokin gitu, nanti darah keluar, gitu. Darahnya itu hitam gitu. Dicolok. Coba nanti lihat di YouTube fasdu kayak gimana. Hah? Ada selang, ya, ada selang. Nggak ada selang nggak apa-apa, bisa juga. Misalkan nanti di bawahnya ditandai apa, pakai apa gitu ya, wadah, kaki misalnya di wasdu, cepat gitu ya. Tapi titiknya harus pas. Oh nggak pas, menyiksa itu. Ya. Dan itu hanya boleh para praktisi saja, praktisi fasdu. Nggak boleh setiap orang. Nanti antum fasdu sendiri, waduh, iya, kehabisan apa darah, bisa
ke rumah sakit ya. Nanti tiba-tiba innalillahi gitu. Ya. Fasdu ya. Itu fasdu. Nanti bisa dilihat di YouTube fasdu itu kayak gimana. Sekarang pengobatan fasdu itu dikembangkan sekarang ya. Ya. Terus bekam. Ya. Jadi habis bekam itu dianjurkan apa? Wudu. Habis bekam. Bekam jelas ya. Bekam di Indonesia ini ada yang pakai sayatan, ya, sayatan pisau. Ada juga yang pakai apa? Jarum. Jadi, tak 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 gitu ya. Atau habis gini disayat gini. Gitu. Lebih mengerikan yang mana? Yang sayatan ya. Tapi yang sayatan itu lebih baik daripada yang jarum. Lebih sesuai dengan sunnah. Dan mimisan tuh. Yang suka mimisan, habis mimisan dianjurkan berwudu menurut madzhab Syafi'i. Itu mungkin baik barakallahu pembahasan kita pada malam hari ini sudah selesai insyaallah. Silakan jika ada pertanyaan kita jawab. Oh ini udah ada yang tanya. Baik, langsung saya jawab. Saya kira Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setelah sholat tahajud, dzikir sampai dengan menunggu subuh dengan posisi duduk dalam dzikir ketiduran, apakah wudhu kembali untuk melanjutkan dzikirnya atau sholat subuhnya? Oke, baik barakallahu. Jadi di sini apabila tidurnya itu adalah tidur yang nyenyak. Karena tidur nyenyak itu ada orang yang duduk pun bisa tidur nyenyak. Ya. Yang tidur nyenyak. Siapa yang tidurnya nyenyak meskipun duduk, hendaknya dia ulangi batal wudunya, ulangi lagi. Hati-hati, ini ikhwan yang sholat Jumat dengerin khotib sampai bergemuruh. Paham maksudnya bergemuruh? Sampai ngorok. Berarti itu orang itu kalau bergemuruh, orang sampai ngorok itu. Berarti tidurnya nyenyak tidak? Nyenyak. Berarti itu nyenyak. Meskipun duduk. Karena nggak mungkin dengerin khotbah sambil terlentang. Nggak mungkin. Ya kan? Tapi gimana? Tetap batal wudhunya. Dia langsung sholat itu batal. Ya, kecuali dalam madzhab Syafi'i. Ya, tapi tetap kita berhati-hati dalam hal ini. Maka kalau tidurnya ini duduk terus hanya tidak sampai tidak sampai nyenyak. Ya. Tidurnya tidak tidur yang dalam, hanya ngantuk-ngantuk aja. Tidur ayam, tek, gitu ya, tek, nggak apa-apa. Ya, hanya tertidur aja nggak apa-apa. Bukan tertidur ya, masih ngantuk-ngantuk. Nah, tanda ngantuk itu apa? Tanda itu cuma ngantuk itu biasanya, ya, kalau kata Syekh bin Baz, masih mendengarkan suara sekitarnya, masih terdengar. Jadi ngantuk nih, tapi masih denger ting gitu ya. Itu berarti ngantuk itu. Nah, kalau udah tidur itu udah nggak denger apa-apa, gitu ya. Nah, terus yang kedua, saat disentuh langsung bangun, tergantung kan, begini aja, langsung, gitu ya. Kalau tidurnya diem aja ya kan, kok digaplok, baru bangun itu, ya paham ya. Jadi tergantung ya, apakah hanya ngantuk, ya, kok ngantuk tadi cirinya dua tadi, ya, atau apa? Ya, atau nyenyak. Kalau nyenyak harus ulangi wudhunya. Dengan punya riwayat gula dalam semalam bisa BAK 5 kali dalam semalam. Apakah harus wudhu terus atau ada keringanan?
orang dengan kondisi sakit yang harus menggunakan pampers tidak diganti ketika tidur hukumnya. Ya tidak mengapa ya, kalau yang seperti itu mau udur, hukumnya sama dengan apa musalas tadi. Musalas itu orang yang terus menerus dalam kondisi apa? Dalam kondisi berhadas. Yang seperti itu cukup wudhu sekali saja. Cukup wudhu sekali saja. Ya. Bahkan pampersnya pun nanti nggak diganti, nggak apa-apa. Pampersnya nggak diganti nggak apa-apa. Misalkan sholat duhur, wudhu, nanti sholat asar nggak diganti nggak apa-apa. Pampersnya itu nggak diganti nggak apa-apa. Gitu. Yang penting wudhunya. Kenapa? Orang seperti ini apa? Termasuk orang yang udur dan ya, musalas tadi. Orang yang hadasnya terus menerus. Maka hukumnya tidak mengapa. Termasuk ya wudhu ya. Kalau memang setiap kali habis BAK wudhu tentu lebih baik. Tapi kalau memang gitu terus ya cukup wudhu sekali saja. Cukup wudhu sekali saja. Ketiga, kondisi pakaian terkena najis dan mau ganti pakaiannya butuh waktu 1-2 jam. Mengakibatkan sholatnya tepat waktunya terganggu. Hukum sholat tidak tepat waktunya mohon info. Jadi barakallahu. Jadi kalau ini pasti kondisi pekerjaan yang sulit ya. Kalau sampai ganti pakaian sampai 1-2 jam. Jadi dilihat ya, ini orang yang kondisinya sulit ya, seperti misalkan dia seorang seperti perawat ya COVID waktu itu ya harus gonta-ganti apa? Kan harus pakai apa? Yang plastik itu apa namanya itu? Iya, yang disebutnya apa? APBD. Hah? Apa di APBD. APBD? APD? APD. Oh, APD. Masa APBD? APD. Pakai APD gitu ya. Itu difatwakan oleh dokter Labib itu boleh sholatnya di jamaah. Sholatnya di jamaah. Jika memang harus pakai APD itu. Jadi nanti duhur sama asar di jamaah. Nanti apa namanya maghrib sama isya di jamaah. Jadi seperti itu. Kalau jika kondisinya ya ganti pakaian butuh waktu seperti itu karena seperti APD tadi boleh di jamaah. Jadi duhur sekalian asar, maghrib sekalian isya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di kondisi-kondisi tertentu harus karena akhirnya mundur selama tidak keluar dari waktu sholat maka tidak. Oke. Afan ini Ustaz Imam. Afan mau bertanya Ustaz, pembatal wudhu bersentuhan dengan perempuan apakah harus kulit dengan kulit? Oke. Bagaimana kalau ada penghalang seperti sarung tangan atau baju dan ya. Jadi yang membatalkan itu adalah mubasyaratul mar'ah, mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Ya, al-basyrah bil basyrah. Kulit dengan kulit. Nah, itu pun kulit dengan kulit kalau dalam madzhab Syafi'i itu bibatinil kafi. Bibatinil kafi itu ini. Apa namanya? Dengan kulit tangan di sebelah sini. Yang putih. Yang telapak. Yang bawah. Kok yang di ini yang ini? Gini. Nyentuhnya begini. Itu tidak. Ya. Barakallahu. Nah, jadi kalau pakai penghalang, apalagi penghalang. Nah, kalau penghalang ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Tidak membatalkan membatalkan wudhu. Jadi kalau ada penghalang seperti itu. Nah ini juga sering kadang ditanya ini Ustaz gimana? Ini awat-awat yang bertanya biasanya, Ustaz kalau Idul Fitri ya suka berkunjung ke paman, berkunjung ke apa ya? Apa namanya?
sepupu ya. Mereka suka langsung ngajak salaman, gimana ini? Ya kan gitu ya. Kalau dalam madzhab Hambali ya, haram hukumnya bersalaman itu baik pakai sarung tangan maupun non sarung tangan. Dan kalau dalam madzhab Syafi'i ada pendapat boleh pakai sarung tangan selama tidak diiringi dengan apa syahwat. Jadi sarung tangan tanpa ada iringi syahwat, salaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh perempuan non mahram sama sekali, tidak pernah menyentuh. Nah, nanti kan pembahasannya tinggal apakah pakai sarung tangan atau tidak ini. Kadang kita memahamkan sebagian saudara-saudara kita untuk tidak salaman itu susah sekali. Ya, untuk tidak salaman itu susah sekali. Ya, kecuali jika antum jenggotnya panjang, sepanjang gini, antum nggak mau salaman, orang paham mau orang suci. Kalau antum nggak punya jenggot, ya, alah langsung diginiin. Kadang langsung diginiin. Ya, orang berpikir. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau pakai sarung tangan maka tidak mengapa, tidak sampai membatalkan wudhu. Nah, baik berpikir. Bahkan ada kata tanpa syahwat pun ya, itu tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat yang fikih insya Allah. Jadi kalau misalkan ke pasar, ke mall, di busway, di MRT, ya, kesentuh, ya. Tapi tidak apa? Tidak sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Itu tidak batal. Ya. Karena tidak ada syahwat. Kecuali antum menikmati. Nah, itu berarti batal. Nah, itu batal. Tapi kalau ya tidak, nggak apa-apa. Ya. Faham Fadil? Paham. Ya, ya, insyaallah. Silakan ada yang lain? Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Baik. Zahra, bagaimana hukum gosok apabila bukan dalam hal air untuk wudhu? Tetap nggak boleh. Tetap apa tidak boleh ya. Misalkan apa kamu punya kerudung ya, atau teman kamu punya kerudung atau punya mukena ya, punya mukena ditaruh di kamar, kamu pengen sholat, tapi ketika pas mau sholat kamu cari-cari nggak ada, ya kamu cari-cari apa nggak ada, paling ikhlas lah gitu ya, pakai aja kamu mukenanya teman kamu, ya itu gosok, itu gosok gitu. Kecuali kapan gosok itu boleh? Kapan gosok itu boleh? Gosok itu boleh saat sesuatu yang sudah maklum bahwa digunakan itu sebagai sesuatu yang sudah urufnya, udah iklimnya begitu, udah biasa. Saling memakai, saling ridho, nggak apa-apa. Begitu. Pokoknya kalau peci di situ boleh dipakai. Pokoknya kalau apa namanya mukena di situ boleh dipakai. Itu nggak perlu minta izin. Gitu ya. Tapi kalau ini jelas-jelas mukena dilipat, ditaruh, ya kan gitu, dipakai-pakai aja gitu ya, jangan berpikir ya sudah ini nggak boleh. Bagaimana hukumnya kalau misalkan tadi menggosok mukena belum pakai, menggosok mukena terus sholat, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah tapi dosa. Paham? Sampai nanti minta penghalalan, Afan ya, maaf ya tadi aku pinjam mukena kamu, gitu
Dispensasinya nanti aku yang nyuciin. Misalnya, ya, barakallahu. Maka hukumnya apa? Boleh. Syaratnya tetap sah, ya. Barakallahu. Ya, peci, ya, bersabahan pakai peci Fadil, pakai aja. Ya kayak gitu. Ya nanti harus bertanya, tadi saya pinjam apa? Oh iya nggak apa-apa, gitu kan? Paham tuh sini sarung dan seterusnya. Tetap hukum asalnya tidak boleh. Gosok itu hukum asalnya tidak boleh, kecuali jika sudah terbentuk satu kondisi bahwa itu saling meridhoi. Ya. Bahkan makanan sekalipun. Pokoknya kalau di sini makanan di sini boleh, ya gitu ya. Pokoknya kalau makanan sisa boleh. Pokoknya kalau sandal di situ boleh pakai aja. Jadi jika sudah ada kesepakatan, ya atau sesuatu yang memang sudah maklum, sesuatu yang udah biasa lah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak biasa, maka harus izin terlebih dahulu. Ada kata sholatnya tetap sah, tapi harus meminta penghalalan, meminta apa? Penghalalan. Baik, barakallahu. Yang biasa ini sandal nih, sandal. Ya Allah ya Rob. Ya kadang sandal saya mana ya? Dipakai orang bisa tadi lihatnya di sini ya, naruhnya di sini mencelat apa hijrah hijrah sampai berapa meter ya kan, 10 meter. Ini bikin bingung ya. Jadi gosok itu tetap tidak boleh meskipun ada niat mengembalikan tadi ya, paham? Gosok itu tetap tidak boleh meskipun ada niat mengembalikan. Ya, jika sudah terlanjur harus minta maaf. Gitu ya, saya kira barakallahu jazakallahu khair. Baik, saya kira itu cukup ya. Terima kasih jazakallahu khairan semuanya. Semoga manfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih kepada Ustadz Hidayat Maghribi. Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita selesaikan dan kita laksanakan. Sekarang juga sudah pukul 21.23. Mungkin teman-teman ada yang mungkin punya kegiatan tersendiri masing-masing ya. Baik, teman-teman, alhamdulillah telah kita laksanakan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan, hadir, dan juga mencatat. Jika yang tadi tidak sempat mencatat atau mungkin sempat tertinggal, tidak ikut dari awal, maka nanti insya Allah PDF-nya akan dibagikan di grup. Ya, tentunya grup masing-masing, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat. Baik, mungkin itu saja mungkin ya. Baik, mari kita tutup halaqah kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukron. Saya sebagai moderator izin undur diri. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan dan tidak enak dalam hati, saya pribadi minta maaf. Dan terima kasih juga kepada tuan pembicara atau Ustadz Hidayat Maghribi, kepada tim media Muhajirun dan juga para asatidz, teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.